Mendaki gunung, melihat semesta dalam diri. Begitu saya bicara mendaki gunung, pasti yang terpikir oleh orang awam adalah mendaki gunung secara fisik. Mendaki gunung secara fisik juga melihat pemandangan yang indah. Tetapi pemandangan yang kita lihat hanya sebatas penglihatan lahir kita. Tapi kalau kita sukses mendaki gunung secara hakikat, gunung yang sebenarnya, maka kita akan bisa melihat semesta dalam diri kita. Banyak pendaki gunung bersusah payah melawan ketinggian, melawan gravitasi dengan perbekalan sedemikian rupa, bahkan melawan alam, karena semakin tinggi tekanan udara semakin kecil, semakin tinggi suhu semakin rendah. Bahkan saking inginnya mendaki gunung, merelakan dirinya harus menjadi korban. Lalu banyak sekali kita mendapatkan kabar mereka para pendaki ini ada yang tersesat, ada yang tidak bisa pulang, bahkan meninggal karena beratnya alam yang harus dilalui. Apa sih yang mereka cari? Mereka hanya ingin sampai di puncak gunung dan melihat pemandangan yang indah. Karena alam mengajarkan begitu kita mencapai ketinggian, maka kita akan melihat alam yang lebih indah. Itu saja. Padahal sebetulnya dalam diri kita itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Bahkan kita bisa melihat semua galaksi, melihat semua semesta yang tanpa batas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang banyak sekali orang belum tahu. Maka mereka yang belum tahu rahasia ini hanya melihat tubuhnya seonggok daging dengan kegelapannya, maka dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak pernah berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Tidak bisa mengenali diri sejatinya. Membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Bahkan hidupnya terseok-seok dengan apa kata orang tentang dirinya. Menjadi tawanan dari kebanyakan pikiran orang. Dalam kehidupannya pun, ya, dia mengizinkan dirinya diintervensi oleh otoritas, oleh kekuasaan, oleh keluarga, orang tua, lingkungan. Dan dia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan saya pastikan siapapun yang hari ini belum sukses menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati dirinya. Dia tidak akan pernah bisa melihat bahwa dirinya adalah berkah semesta. Dia tidak akan bisa melihat dirinya sebagai karunia semesta yang luar biasa. Dia hanya melihat dirinya seonggok daging yang sedang menunggu semoga besok bahagia. Pikirannya selalu tentang masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Terombang-ambing oleh diri palsunya. Tidak pernah menjadi diri sejatinya. Orang-orang yang semacam ini tidak punya harta, susah karena kekurangan. Seandainya pun dia punya harta, tetap susah karena kemelekatannya pada harta. Dan orang yang semacam ini tidak pernah bahagia. Hanya berangan-angan untuk menjadi orang bahagia. Itulah kebanyakan orang. Oleh karena itu kalau Quran mengatakan orang yang bersyukur itu kata Allah
Qalila ma tashkurun. Qalil itu 1%. Kalau 100% diambil 1%, berarti sisa 99%. 99% itu bahasa Arabnya adalah kasir, sebagian besar. Makanya hidup penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Lalu beragama dalam kepalsuan. Melakukan ritual agama itu pun penuh dengan kepalsuan. Hanya ingin dibilang oleh orang lain kalau dia agamanya tertentu. Lalu menggunakan baju-baju tertentu, ritual tertentu. Sementara dia pun tidak mendapatkan kesadaran apapun dari ritual yang dilakukannya. Bukankah itu kebodohan? Itu namanya killing time. Hanya sekedar membunuh waktu. Kelihatan saja umurnya tua. Kelihatan. Tetapi umur tua bukan cerminan tentang kedewasaan. Karena kedewasaan jiwa itu bukan warisan. Kedewasaan jiwa itu bukan hadiah. Kedewasaan jiwa hanya bisa diperoleh seseorang dengan ketekunan dan keikhlasan. Baik. Maka di Quran dikatakan, banyak sekali orang-orang yang dikategorikan Quran anak kecil yang beruban. Itu bahasa Quran. Anak kecil yang beruban itu bahasa simbolik. Ubannya sih sudah banyak, tetapi masih kekanak-kanakan. Gitu. Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua, yuk kita belajar mendaki gunung. Melihat semesta dalam diri. Melihat semesta dalam diri. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Itulah kebenaran, bukan benar salah. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan terjebak oleh benar salah. Orang yang masih terjebak oleh benar salah, kan dia menemukan kebenaran. Kebenaran berdiri di antara benar dan salah. Kebenaran berdiri di antara disukai atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Disukai, tidak disukai, kebenaran adalah kebenaran. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ternyata kata gunung dalam kitab suci, ini yang saya teliti, karena saya peneliti. Saya kalau bicara tidak ngasal. Saya hitung dalam Quran, ayat Quran yang berbicara tentang kata gunung itu lebih dari 70 kata. Lebih dari 70 ayat berbicara kata gunung di Quran. Saya coba teliti kitab suci dari keyakinan lain. Misalnya dalam Injil. Makanya saya buktikan ya. Ini saya sitir ayatnya. Ternyata dalam Injil juga kata gunung sama ya, seperti yang ada dalam Quran. Saya baca Dhammapada. Saya baca kitabnya Lao Tse. Saya baca tulisannya Krishnamurti. Ternyata beliau juga berbicara hal yang sama. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari ketinggian. Gunung itu adalah simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Dalam bahasa Quran sering disebut Sidratil Muntaha. Puncaknya kesadaran. Makanya para nabi, para rasul bertemu Tuhan di puncak kesadarannya.
Dalam tradisi keyakinan lain, saya melihat ada keyakinan yang tidak pernah menyebut kata Tuhan, tetapi mereka menyebut Tuhan itu sebagai kesadaran tertinggi. Itu lebih keren lagi tuh. Menyebut Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai kesadaran tertinggi. Karena begitu seseorang berada di kesadaran tertinggi, udah pasti dia memiliki kepribadian Tuhan. Begitu orang yang berada di kesadaran rendah, dalam kegelapan, jelas dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan cahaya. Makanya kebaikan dan keburukan itu sebetulnya, kebaikan itu adalah kehadiran Tuhan, dan keburukan itu ketidakhadiran Tuhan. Kegelapan dengan cahaya bedanya, cahaya itu kehadirannya, sedangkan kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu gara-gara di dalam dirinya tidak ada cahaya. Itu saja. Makanya para sahabat yang pergi umroh, pergi haji, ini saya lihat ya, wajah-wajahnya udah pada pergi ke sana nih. Bahkan ada yang 11 kali mungkin. Ada orang yang sudah belasan kali pergi ke sana ikut umroh dengan saya. Kemudian saya tanya, Anda ke sana itu kemana aja? Ceritalah sama saya. Pokoknya kalau di Madinah, katanya saya pergi ke Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud itu apa? Ya pokoknya di Jabal Uhud itu ya ada kue tar, enak itu, ya. Ada cengkehnya, ada apanya. Itu yang diceritakan. Ada lagi sahabat lain ketika sana, apa yang terkesan di Jabal Uhud? Es kopior. Jadi kerinduan yang bersifat fisik. Karena apa? Yang bimbing dengan yang dibimbing, yaitu sama butanya. Yang lucu itu banyak orang buta lalu memimpin orang buta. Itu masalahnya. Sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu menampakkan diri sebagai orang yang tahu. Lalu menempatkan diri sebagai pembimbing, gitu kan. Saya pernah tanya itu seorang pembimbing haji. Itu terjadi waktu kita sedang ambil menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh. Ini di sebuah tempat namanya Ji'rana. Saya tanya, apa Ji'rana itu? Kenapa tempat ini diberi Ji'rana, beri nama Ji'rana? Gak ada yang bisa jawab. Ya nggak usah diperbincangkan, dari dulu namanya itu katanya. Saya tafakur di situ, saya tafakur di Ji'rana itu. Saya hubungkan diri saya dengan semesta, saya satukan dengan semesta, saya satukan dengan para leluhur semuanya. Hening di situ, dan saya mohon izin, mohon saya diberitahu, kenapa tempat untuk menjatuhkan niat umroh itu namanya Ji'rana? Maaf. Saya bukan memamerkan pengalaman saya. Di situ saya mendengar dengan batin saya, bukan mendengar suara, bukan bisikan, jelas sekali di batin. Kata-katanya Ja'a ro'aina. Wah, saya menangis. Karena saya tahu bahasa Arab. Ja'a itu kan artinya datang. Ro'a itu melihat, nah itu aku. Ja'a ro'aina, datanglah kamu untuk melihat aku. Begitu saya paham artinya Ji'rana itu adalah datanglah kamu untuk melihat aku. Nih saya bergetar nih, seluruh sel saya bergetar. Saya langsung saja membaca talbiyah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk membebaskan syirik yang ada padaku, untuk membebaskan sifat mendua yang ada pada diriku. Itu otomatis. Saya tidak dibimbing oleh pembimbing seperti kalian mengucapkan itu. Saya menyanyi sendiri dalam hening. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, la syarika lak. Pertemukan aku dengan Engkau ya Allah di rumahmu yang sebenarnya, agar setelah aku mengenalmu aku tidak menduakan Engkau lagi. Karena syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak kenal sama Dia. Ja'a ro'aina, ja'a ro'aina, ja'a ro'aina. Kecepatan ngomongnya jadi jirona. Sama seperti orang bilang kampung rambutan, kampung rambutan, kan sisanya tinggal rambutan. Sama seperti orang bilang Cicahem, Cicahem, kan sisanya tinggal cahem, kecepatan. Dan kita kehilangan ya bahasa aslinya. Makanya ziarah Madinah itu yang paling utama apa? Jabal Uhud, Jabal Uhud. Tapi sebelum ke Jabal Uhud, kau harus masuk dulu ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah. Apa Masjid Quba itu? Quba itu sebetulnya cerita tentang rumah Tuhan yang sebenarnya. Quba itu adalah kolbu. Maka temukan kolbumu, karena itu rumahnya Tuhan. Temukan kuncinya, masuk ke dalamnya. Begitu kau masuk ke dalamnya, baru kau berangkat ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad, Jabal itu gunung. Jabal Uhud tempat kamu menyatu, tempat kamu bertauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu untuk merasakan bahwa dirimu manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama kita dimanapun kita berada. Cuman kita tidak merasakannya. Kita tidak menyadari kehadirannya. Itulah pentingnya Jabal Uhud. Makanya di Jabal Uhud yang diceritakan cuma satu. Apa itu? Mati syahid. Para syuhada. Siapa syuhada itu? Orang-orang yang sudah bisa bersyahadat. Orang-orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa menyaksikan jati dirinya. Itu syuhada. Dan syarat syuhada harus Uhud. Bukan es kopior. Makanya begitu saya bimbing di Uhud. Ayo saya bimbing. Satu-satu. Nangis semuanya teriak. Belasan kali saya datang ke sini, saya belum pernah merasakan pengalaman yang semacam ini. Iya. 1000 kali kamu datang ke sana dibimbing orang buta, tetap saja kamu buta. Di Uhud belanja, di Quba belanja, di mana cuman belanja. Karena di mana-mana banyak orang yang jualan. Repot habis umroh. Belanjaan, pabalatak di kamar. Giliran mau pulang bingung. Kenapa? Harus beli koper baru, overweight. Itu umrohmu, itu hajimu. Sibuk aja ngurusi oleh-oleh dan baca doa karena banyak pesanan. Begitu kan? Gak apa-apa, gak salah itu. Salah kalau itu terus-menerus begitu. Selesai ya fase dari Madinah itu apa? Quba, Uhud.
harus bertemu kiblatain, kiblatain. Dua kiblat. Kiblatain itu artinya dua kiblat. Karena dirimu kan dua, ada jasmani, ada ruhani. Jasmanimu ya hadapkan kepada jasmani, gak apa-apa, supaya seragam. Tapi jiwamu, batinmu jangan dihadapkan pada materi. Hadapkan pada dia, sang paha jiwa. Itu yang diajarkan Rasulullah dengan kiblatain. Makanya diajak ke percetakan Al-Quran. Bukan lihat mesin sedang mencetak Quran. Kamu harus ketemu dengan Quranmu. Harus ketemu dengan kitab sejatimu. Di fase Mekah juga sama. Ziarahnya ke Jabal Nur. Jabal lagi. Apa Jabal Nur? Gunung yang bercahaya. Apakah gunung yang di sana bercahaya? Tidak ada. Sama gunung yang di sana dengan gunung-gunung yang di sini. Sama dengan Gunung Gede, sama dengan Gunung Salak, sama dengan Gunung Pangrango, sama dengan Gunung Guntur. Sama. Pernah ada seorang mutawif bilang sama saya di bis, asal aja ngomong, Bapak Ibu, gunung ini ya kadang-kadang bercahaya. Wah, dimulai ini bohong. Saya tanya, lu udah pernah lihat gunung ini bercahaya? Belum pernah Pak. Lah jangan ngomong. Gunung itu adalah tanah. Nonjol dari bumi karena apa? Terdorong oleh gaya tektonik. Itu fisika, itu geofisika. Gak ada bedanya, semua gunung juga begitu. Tapi gunung yang diserahkan dalam Quran, dalam kitab suci, bukan gunung yang itu. Itu simbolisasinya saja. Jabal Nur adalah gunung yang bercahaya. Gunung yang bercahaya adalah pusat kesadaranmu sendiri. Puncak kesadaran. Di situ kau akan menemukan pusat semesta. Di situ akan menemukan cahaya di atas cahaya. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa kalau kita ziarah ke Mekah, baik umroh maupun haji, kok kita diajak jalan-jalan ke gunung? Pernah tanya? Pasti nggak nanya. Yang penting kalau Bapak Ibu, hari ini perjalanan kita ke udah yang penting pakai kacamata hitam, pakai peci, segala dipakai. Iya. Gak tahu esensinya. Ya hari ini saya bukakan rahasia ini, supaya semua orang seluruh dunia mendengar kata-kata saya. 1000 kali Anda pergi ke Jabal Nur yang di Mekah sana, kalau engkau belum menemukan Jabal Nur yang sesungguhnya dalam dirimu, percuma saja. Naik memanjat Jabal Nur, ketemu Gua Hiro. Gua Hiro yang di sana cuma Gua Hiro yang fisik, tapi gua yang sebenarnya diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Di situ kau akan menemukan matahari, di situ akan menemukan bulan, di situ kau akan menemukan bintang. Di situ akan menjadi orang yang beriman. Sudah kita kupas pada kesempatan yang lalu tentang Ashabul Kahfi. Saya tidak mengulang itu lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa di Quran sampai ada 70 ayat lebih berbicara tentang gunung? Yang hebat Jabal Uhud, itu Jabal Uhud. Saya tanya siapapun yang bicara Jabal Uhud, saya tanya, berapa kilometer panjangnya Jabal Uhud? Semua bisa jawab kok, 7 kilo. Saya tanya, pernah ngukur gak kamu? Belum pernah. Dan muncul di situ angka 7. Bukankah itu istimewa? Kok 7 kilo Jabal Uhud sama dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Ada apa sih balik angka 7 itu? Bukankah 7 itu ada di gunung?
Buka sedikit ya. Agak obral saya hari ini. Makanya di Injil maaf ya, yang kesinggungan, yang masih belum bisa menerima perbedaan, sebaiknya jangan dengarkan ceramah saya dulu. Tapi yang sudah siap, sudah dewasa, boleh. Kan kita tuh lucu ya. Ketika SD, SMP, SMA, saya masih ingat tuh pertanyaan guru agama saya. Selalu bertanya apa? Kitab yang wajib diimani ada berapa? Oh, saya lancar sekali waktu itu. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Injil diturunkan sama Nabi Isa. Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Jabur diturunkan pada Nabi Daud. 100 agama saya. Dan guru agama saya tidak pernah tanya, kamu punya nggak 4 kitab itu? Pernah baca atau tidak? Kan yang namanya iman itu harusnya setidak-tidaknya punya dan pernah baca. Dan yang lucu, malah diajarkan kita membenci kitab yang lain yang kita sendiri belum pernah membaca kedalaman isinya. Itulah pelajaran agama yang penuh dengan intrik dan fanatisme. Di situ ada kebencian. Makanya saya nekat ya. Walaupun bapak saya kiai ya. Walaupun di rumah nggak ada Injil, saya beli Injil. Ternyata dalam Injil itu ada Tauratnya. Dalam Injil itu ada Jaburnya. Dan saya baca berulang-ulang. Sehingga saya kalau ditanya orang, ayat manapun yang ada dalam Alkitab ngelotok. Saking seringnya saya baca. Makanya mahasiswa saya suka heran. Saya kalau ngajar 4 SKS itu tahu-tahu udah 20 papan tulis saja. Saya nulis. Dan semuanya rumus. Dan mereka bilang sama saya, gimana katanya Bapak bisa hafal rumus sebanyak itu? Dan dia pikir saya menghafal. Makanya saya sambil berceloteh pada mahasiswa. Tidak ada perintah di Quran menghafalkan rumus fisika. Tidak ada perintah di Quran mengingat-ingat rumus fisika. Yang ada itulah mengingat Allah. Jadi kalau saya bilang sama kalian, ingat ya rumus ini, saya berarti melanggar Quran. Ya tak? Di Quran itu cuma fazkurullah dzikran katsir. Ingatlah Allah yang banyak. Loh kenapa bisa ingat? Saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau tangan saya udah nempel di papan tulis, jalan aja. Nah kalau cerita ini nanti jadi terputus nih. Kita pindah dulu ke sini. Channelnya di Rubala. Saya mohon maaf membacakan Matius, Injil, pasal 17 ayat 9. Ini ayat yang sangat saya kagumi itu. Ayatnya luar biasa. Tatkala mereka, para siswanya turun dari atas gunung itu. Ini para siswa sudah turun dari atas gunung. Berarti para siswa ini sudah naik gunung? Sudah, naiknya nggak diceritakan. Ini udah cerita turun. Dan tidak mungkin ujuk-ujuk turun. Nggak naik dulu. Nah cuman ini dibuat singkat, naiknya nggak diceritakan, turunnya aja. Nah nanti saya akan cerita naiknya dalam Al-Quran. Ini cerita naik gunung sebetulnya, cuman yang dipotong itu adalah turun gunungnya. Tatkala mereka para siswanya sudah turun dari gunung itu, berpesanlah Yesus kepada mereka, janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun. Berarti saat dia naik gunung, melihat? Saat dia naik gunung menyaksikan? Nggak mungkin tiba-tiba, janganlah kau mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun kalau nggak ada yang dilihat. Makanya dalam Injil, dalam Yahya dikatakan, barang siapa yang tinggal di dalam dia, tiadalah berdosa.
Karena yang berdosa adalah yang belum melihat dia dan belum kenal dia. Keren? Keren apa tidak? Nah, ini persis seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu itu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia bangkit di antara yang mati. Jadi, jangan cerita tentang pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih tertidur. Jangan cerita pengalaman spiritualmu pada mereka yang masih belum bangkit dari kesadarannya. Jangan cerita tentang cahaya kepada mereka yang masih dalam kegelapan. Gak usah cerita. Cerita pun gak nyambung. Karena mereka belum mengalami. Paham? Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Injil, seperti itu, saya mau tunjukkan bagaimana versi Al-Qur'annya. Coba ingat-ingat kalimat tadi. Janganlah kamu apa? Janganlah kamu mengatakan penglihatanmu pada seorang jua pun sebelum mereka dibangkitkan di antara yang mati. Makanya cerita itu jangan sembarangan. Kamu mengalami pengalaman spiritual tertentu, itu individual buat kamu sendiri. Gak usah cerita sama yang belum mengalami. Kalau kamu pernah pergi ke Singapura, jangan cerita Singapura pada orang yang belum ke sana. Kasihan. Ya kasihan kan, nebak-nebak jadinya. Betul nggak? Nah, itu yang disebutnya ilmu katanya. Yang repot itu kamu belum pernah ke Singapura, berani cerita Singapura sama orang yang belum pernah ke Singapura. Kan rusak dua-duanya. Itulah rusaknya agama. Cerita surga pada orang yang belum tahu surga. Dan dua-duanya belum tahu apa itu surga dan belum pernah masuk ke surga. Bukankah itu persepsi tentang surga? Nah, saya bilang itu yang namanya konyol. Makanya daripada konyol lebih bagus konyol. Lihat ayat ini. Saya tidak akan membacakan ayat ini semuanya. Tetapi saya cuma ingin menunjukkan kepada para sahabat semuanya. Ayat ini cerita tentang perjalanan Ashabul Kahfi memasuki gua. Berarti saat dia memasuki gua, berarti dia mendapatkan pengalaman kan? Di dalam ayat ini dikatakan bagian yang ini. Coba lihat. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ini aneh kalimat ini, karena makanan dilihat. Kan biasanya makanan dimakan. Tapi ayat ini cerita, ya, hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Ini kok makanan dilihat? Jelas ini bukan cerita makanan seperti gehu, cilok, cireng. Bukan itu. Kalau itu dimakan. Betul nggak? Iya. Saya agak terlambat tadi ke sini karena saya harus nunggu dulu lontong. Ya buat kalian, saya nggak makan lontong kok. Iya. Dan saya lihat tadi waktu ke belakang udah habis juga. Itu benar. Karena makanan itu jangan dilihat, dimakan. Itu udah benar itu. Makanya kalau ada makanan sudah saya taruh di situ, berarti saya sudah mempersilahkan, silakan dimakan. Kan nggak ada tulisan di situ silakan dilihat. Tapi Quran ini ayatnya aneh. Lihatlah mana makanan yang lebih baik. Ini bukan cerita makanan jasmani, cerita makanan ruhani. Itulah perjalanan menuju gua. Berarti dia sedang menemukan makanan ruhani, makanan jiwa. Karena jiwa itu adalah ruh, maka makanannya harus ruh. Karena jiwa itu adalah nur, makanya makanannya harus nur. Jadi kalau meminjam kata-kata di Injil, ada kata-kata yang sangat indah. Menyembah roh harus dengan roh pula. Kalau nyembah roh pakai tubuh, gak nyambung, jadi cuman ungked-ungkedan aja.
Nah ini ada yang protes kalau saya ngomong bahasa Sunda di YouTube. Tolong katanya kasih running text. Saya juga nggak ngerti ungked-ungkedan bahasa Indonesianya apa. Saya juga tidak mau bikin repot orang yang ngurusi video ini. Ya makanya biarkan aja. Pokoknya terima saja bahasa saya dengan rasa. Karena begitu saya bilang ungked-ungkedan kan semua pada ketawa. Yang nyambung. Nah yang nggak ketawa kan nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, suatu saat juga nyambung sendiri. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang jua pun. Ini persis seperti yang saya sampaikan dalam Injil. Ini sebenarnya cerita tentang pengalaman naik gunung. Ketika naik gunung ada yang dilihat. Nah yang dilihat jangan diceritakan. Karena kalau diceritakan kepada yang belum mengerti akan terjadi perdebatan. Itulah pentingnya belajar. Makanya kalau ada orang yang sok-sokan, kok katanya belajar ilmu tapi nggak dibagikan. Ntar dulu. Ilmu itu ada ilmu umum, ilmu khusus, ilmu khusus. Yang umum ya bagikan kepada umum. Tapi yang khusus, apalagi khusus, bil khusus, gak bisa diceritakan. Ada ahlinya yang bisa menerimanya. Makanya menyampaikan ilmu kepada yang bukan haknya, itu adalah suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang memerlukannya itu sudah suatu kezaliman. Semoga saya tidak melakukan kezaliman. Dan semoga yang hadir di sini dan yang mendengar di YouTube, semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendengarkan ilmu khusus ini. Saya doakan ya. Walaupun ada yang belum, saya doakan. Semoga kalian bisa naik gunung. Sampai sini ngerti? Oke, lanjut dulu. Ya. Jadi dari sini saya baru menyampaikan ternyata memang di beberapa kitab suci kata gunung ini menjadi simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Oleh karena itu kita harus menapaki kesadaran demi kesadaran sampai di puncaknya kesadaran. Disitulah Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaran. Selama ini kalau cerita sidratul muntaha, kalau diceritakan orang bohong, selalu sidratul muntaha itu ke sana. Makanya kan kata-kata mereka selalu kacau itu. Aku mau tergantung yang di atas. Di atas apa? Di atas pohon. Di atas langit lagi. Begitu ditanya tahu langit? Nggak tahu. Langit itu nggak ada. Yang ada ruang kosong antar planet. Yang langit dikatakan di Quran tuh yang mana? Langit itu cerita puncak kesadaran. Kesadaranmu itu langit. Makanya ada lapis-lapis langit. Ada 7 lapis langit. Saya pernah belajar apa itu kesadaran dari keyakinan agama lain. Pertama kesadaran materi, yang kedua kesadaran energi, yang ketiga kesadaran keseimbangan materi dan energi, yang keempat kesadaran kasih, yang kelima kesadaran murni, yang keenam itu adalah kesadaran tentang jati diri, yang ketujuh adalah kesadaran tentang pertemuan dengan Tuhan, dan puncaknya adalah puncak kesadaran. Makanya Bung Karno memproklamirkan negara ini 17 bulan 8. 17 itu adalah simbolisasi kunci untuk memerdekakan diri, dan 8 itu adalah lapisan kesadaran. Itu keren sekali. Jadi aneh ya kalau orang mengatakan dirinya sudah merdeka tapi nggak sadar-sadar. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan.
Jadi kembali lagi pada gunung. Jadi sekarang kita sudah punya terminologi baru. Gunung yang dimaksud dalam kitab suci bukanlah gunung fisik yang ada di semesta ini. Makanya semua cerita tentang kiamat itu pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Coba lihat di kitab suci. Kalau ada cerita kiamat, pasti cerita tentang gunung diperjalankan. Dan kiamat bukan hancurnya alam semesta ini. Karena Tuhan bukan maha penghancur. Tuhan adalah maha pencipta. Yang bikin hancur alam semesta bukan Tuhan. Yang bikin hancurnya alam semesta adalah perilaku manusia. Manusia yang bodoh. Yang tidak bisa menjaga keseimbangan semesta. Makanya saya tegaskan kemarin dalam kajian saya di hari Minggu. Ya, yang judulnya Surat Kuasa Tuhan dan Tanda Tangan Tuhan. Saya cerita tentang khalifah. Khalifah bukan penguasa di bumi, tapi khalifah adalah penjaga di bumi. Kalau Anda khalifah, harusnya Anda menjaga bumi. Jaga keseimbangan bumi. Jaga hutan, jangan dipangkas terus. Tanah-tanah kosong, tanamin tanaman supaya kadar oksigen di muka bumi ini selalu tersedia buat anak cucu kita. Karena pohon itu mengubah racun menjadi oksigen. Manusia penghasil racun. Karena manusia itu lewat napas yang menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu kemudian diserap oleh pohon. Disatukan dengan air. Terjadi proses fotosintesa. Muncullah karbohidrat. Dan hasil sampingnya adalah air dengan oksigen. Nah, oksigen itu yang dimanfaatkan oleh manusia. Itu namanya peristiwa fotosintesa. Pernah dengar itu? Dulu kan di SD kelas berapa itu belajar itu? Udah lupa kan? Iya. Makanya kalau saya tanya mahasiswa, apakah tentang ini masih ingat atau masih lupa? Iya, makanya pertanyaan begitu. Ya, suka ketawa mahasiswa. Karena pasti jawabannya masih lupa. Nggak ada yang ingatnya. Nah itulah kalau belajar itu selalu saja di pikiran sadar. Tidak ada proses pengulangan. Sehingga hari ini hafal, besok habis ulangan udah lupa semua. Ada orang yang ditanya, katanya lulusan perguruan tinggi, nggak ada yang ingat dia hasil sekolahnya. Lucu sekali. Itu penyakit manusia. Hese ingat, gancang poho. Itu. Ya. Ini kalau yang susah ingat, gampang lupa itu sebetulnya penyebabnya satu. Banyak dosa. Lanjut. Baik. Jadi gunung yang dimaksud itu adalah puncak kesadaran. Makanya dalam Al-Quran ada perintah untuk mendaki gunung. Dan mendaki gunung syaratnya kan cuma satu. Jangan terlalu banyak bawa bawaan. Makanya saat mendaki gunung secara spiritual, kalian banyak bawaan. Masa lalu dibawa-bawa. Ya sudah. Naik sedikit, turun lagi. Naik sedikit, turun lagi. Ngos-ngosan. Makanya ada yang tanya sama saya, ayah kenapa saya kalau naik gunung kok ngos-ngosan? Bawaannya terlalu banyak. Memori masa lalu dibawa-bawa terus. Lalu hidupnya di masa lalu terus. Kalau yang kau bawa itu adalah tentang ketakutan, pasti tentang masa depan. Kalau yang bawa itu adalah kesedihan, pasti tentang masa lalu. Ini yang menyebabkan kita susah naik gunung. Makanya nggak sampai di puncak. Repotnya belum sampai puncak mengatakan saya sudah lihat pemandangan. Itu yang berbahaya. Karena kalau ini gunung nih, ini gunung. Ada orang naik di sebelah sini. Sudah bilang sudah di puncak. Ada orang naik di sebelah sini.
Dia sedang bilang di puncak. Ada orang naik sebelah sini, dia bilang sudah di puncak. Saya yakinkan apa yang dia lihat beda-beda. Disitulah perdebatan terjadi. Perdebatan kerap kali terjadi sama orang-orang yang belum selesai belajarnya. Naik gunung baru beberapa meter sudah bilang sampai puncak. Ya tentu saja ketika masih di bawah dia melihat di arah yang berbeda. Pemandangan yang dia lihat pasti beda. Tapi begitu sampai di puncak, pemandangan yang dilihat pasti sama. Makanya lewat jalan manapun, kalau sudah sampai di puncak pasti sama. Saya cerita dengan sahabat Hindu, saya cerita dengan sahabat Buddha, saya cerita dengan sahabat Islam, saya cerita dengan sahabat Tao, saya cerita dengan sahabat dari Pangestu, saya cerita dengan sahabat dari Sunda Wiwitan, sama. Yang sampai di puncak maksudnya. Nah ini masalahnya, kalian tuh belum sampai di puncak tapi sudah ngobrol. Itu masalahnya. Makanya perbedaan tidak bisa dihindari lagi. Makanya puncak itu selalu pertemuan semua garis. Kalau semua garis bertemu, pasti akan jadi titik. Di titik itulah kita akan bertemu. Makanya ketika kita syukuran selalu menghadirkan tumpeng. Nah tumpeng itu kan begitu, kerucut, betul nggak? Tarik garis di sini, tarik garis sini, tarik. Semua garis dari semua arah akan bertemu. Pertemuan semua garis itu namanya titik. Di situ. Makanya kalian itu udah ulang tahun berapa kali? Motong tumpeng berapa kali? Gak ngerti-ngerti, tiup lilin udah berapa kali? Gak ngerti juga. Pokoknya yang penting kalau sudah ada ulang tahun, ada tumpeng, gak ngerti. Makanya yang ulang tahun harus potong puncaknya. Apa maknanya? Kamu harus sampai di puncak itu. Ulang tahun dari tahun ke tahun gitu wae. Robahna. Iya, tiup lilin juga nggak ngerti. Ya, pokoknya ketika ada orang lain tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tiup. Tos we. Tapi biaya sakutu mahal, nggak sewa hotel, sewa itu. Tiup. Tos we. Dapat apa? Itu cahaya. Yang namanya cahaya itu adalah terang. Yang namanya terang itu datang dan pergi. Itu maknanya. Yang abadi di semesta ini adalah ini. Ini. Dah sampai situ aja. Kaharti heug teu kajen. Nah, coba bahasa Indonesianya apa? Lanjut? Oke. Nah, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki. Tapi keindahan bukan di bawah. Keindahan selalu di puncak. Oke? Jadi saat kita mendaki gunung, proses mendaki gunung itu harus dinikmati prosesnya. Jangan dilupakan prosesnya. Jangan juga ingin cepat sampai di puncak, capek. Nikmati setiap langkahnya. Itu yang sering saya ajarkan. Makanya kalian pernah diajari oleh saya naik gunung secara fisik. Kok tidak terasa capek? Kenapa? Karena saat naik gunung, tundukkan kepalamu. Hanya melihat satu langkah di depanmu. Tahu-tahu sudah di puncak. Kan sudah mengalami kan? Oke. Itu. Makanya ketika kalian sedang naik gunung secara hakikat, jangan pengen cepet-cepet di puncak. Tundukkan kepalamu. Nikmati setiap proses saat naik itu. Begitu sampai di puncak dihadiahi pemandangan yang indah, yes. Dan saat kita turun gunung, memang harus turun. Jangan di gunung terus. Harus turun. Nabi Muhammad juga tidak di Jabal Nur terus. Tidak di Gua Hira terus.
Cukup 15 tahun, habis itu turun gunung. Makanya ilmu kan ada 4. Ada ilmu api, ada ilmu udara, ada ilmu air, ada ilmu bumi. Namanya ilmu tanah. Nah, ilmu yang tertinggi namanya ilmu tanah. Udah saya jelaskan, waktu saya jelaskan Semar. Lihat aja sendiri di YouTube. Kalau saya ulang-ulang nanti ini nggak kelar-kelar. Nah, mendaki gunung itu sebuah tujuan memang. Tujuan kita sampai di puncak tertinggi, seperti halnya kita menentukan tujuan hidup kita. Tapi yang akan sampai di puncak gunung hanya mereka yang bisa menundukkan kepalanya. Yang hitung terus, aduh, luhur pisan. Aduh, jauh kene.